Shalom, selamat berjumpa kembali dalam diskusi Alkitab bersama Pendeta Milton Pardosi dan Cohen Serve People. Malam hari ini kita masih dalam rangkaian pelajaran memaknai kerajaan sorga dalam perumpamaan di dalam Injil. Dan malam hari ini kita sudah sampai kepada pelajaran yang berikutnya, yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Edwin Pasaribu dengan judul Seleksi dan Tanggung Jawab Umat Kerajaan Sorga dalam Perumpamaan Yesus tentang pukat dan harta yang baru dan lama. Baiklah, sebelum kita pergi lebih lanjut, kami meminta Pendeta Muda Ari Depari boleh memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah kami, dalam seluruh berkat kesempatan yang masih Tuhan berikan. Pada malam ini kami kembali boleh bersama-sama melalui media Zoom untuk kembali mendengarkan satu pemaparan dari rangkaian firman Tuhan yang sudah disediakan oleh hamba-Mu Pendeta Edwin Pasaribu. Dan semua kami tim konsep bersama-sama dengan hamba-Mu Pendeta Milton Pardosi akan berdiskusi bersama-sama dan berdoa untuk semua sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan, sehingga hamba-hamba-Mu boleh terberkati melalui diskusi yang akan kami diskusikan pada malam ini, sehingga firman Tuhan boleh kami lebih mengerti lagi, dan yang paling penting Tuhan, kami boleh lebih memuliakan Tuhan di dalam pengetahuan akan kebenaran yang Tuhan berikan. Ampuni segala salah dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan, beberapa waktu ke depan kita akan mendengarkan pelajaran dari Pendeta Muda Edwin, dan bila mana mungkin ada pertanyaan, tanggapan, atau mungkin tambahan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Waktu ini kita berikan kepada Pendeta Muda Edwin Pasaribu. Baik, shalom, selamat malam bagi kita semua. Kita bersyukur pada malam hari ini boleh bertemu kembali dalam pelajaran kita. Baik, sebagai judul pelajaran kita pada malam hari ini, saya berikan judul Seleksi dan Tanggung Jawab Umat Tuhan, Umat Kerajaan Surga dalam Perumpamaan Tuhan Yesus tentang pukat dan harta yang baru dan juga harta yang lama. Baik, mengenai perumpamaan tentang pukat ini adalah sama dengan perumpamaan yang Tuhan Yesus sudah sebutkan kepada murid-muridnya tentang lalang dan gandum dalam Matius 13 ayat 24 dan sampai ayat yang ke-30 dan juga ayat 36 sampai 43. Di mana di dalam perumpamaan ini Yesus sebenarnya mengulangi kembali. Tetapi dalam perumpamaan ini ada hal-hal yang menarik yang perlu kita pelajari pada malam hari ini. Baik, kalau kita lihat bahwa ketika Yesus menyampaikan perumpamaan tentang lalang dan gandum, dia menyebutnya mengenai benih. Dan dalam perumpamaan tentang pukat, dia menyebut pukat dan yang dilabuhkan ke laut. Nah, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus di antara lalang dan gandum itu, ada seseorang yang menaburkan benih lalang. Dan di dalam perumpamaan tentang pukat, di sana tidak disebutkan ada musuh, tetapi di sana disebutkan bahwa semua jenis ikan masuk di dalamnya. Baik yang kecil, baik yang besar, dan bahkan apapun jenisnya masuk ke dalamnya. Tetapi pada akhirnya ada proses pemilihan atau ada proses pemisahan antara ikan yang baik dengan ikan yang tidak baik. Dan hal yang sama juga terjadi di antara lalang dan gandum, bahwa pada akhir zaman ada juga proses pemisahan antara gandum dan juga lalang. Nah, akan tetapi dalam perumpamaan
Tuhan Yesus tentang pukat ini, Tuhan Yesus menekankan kembali kepada murid-muridnya bahwa ada perumpamaan tambahan, yaitu tentang harta yang baru dan juga harta yang lama. Baik, sebagai pokok pembelajaran kita atau pembahasan kita pada malam hari ini, yang pertama adalah apa yang menjadi maksud Tuhan untuk mengulangi kembali perumpamaannya. Karena Yesus sudah ulangi perumpamaannya, sudah sebutkan perumpamaannya mengenai lalang dan gandum. Tetapi Yesus kembali mengulangi kembali, yaitu dengan perumpamaan tentang pukat dalam Matius 13 ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-52 dalam pelajaran kita pada malam hari ini. Yang kedua adalah apa yang menjadi ukuran Tuhan dalam proses pemisahan antara ikan yang baik dan yang tidak baik. Dan yang ketiga, apa makna perumpamaan harta yang baru dan yang lama. Dan yang terakhir, apa makna rohaninya dari perumpamaan tentang pukat dan harta yang baru dan yang lama ini. Baik, kita akan masuk satu persatu. Yang pertama adalah apa maksud Tuhan untuk mengulangi kembali perumpamaannya? Nah, sesuatu yang diulang-ulangi adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi, Tuhan mau menekankan sebenarnya kepada murid-muridnya dan juga kepada pendengarnya bahwa pesan yang disampaikan adalah sesuatu pesan yang sangat penting. Sehingga ada pengulangan kembali, penekanan khusus. Yang kedua adalah pengulangan terhadap sesuatu pekebaran memiliki tujuan untuk menyatakan kredibilitas yang lebih besar. Atau pengulangan itu dilakukan untuk tujuan yang sangat penting. Nah, contoh dalam kehidupan bangsa Israel, ketika seseorang didapati bersalah atau didapati memiliki ingin dihukum, maka penghukuman itu akan sah bila mana ada 2 orang atau 3 orang saksi. Dalam Ulangan pasal 19 ayat yang ke-15. Jadi, nah, apa kaitannya dengan perumpamaan Tuhan Yesus dengan pengulangan dari benih dan juga benih yang baik dengan lalang dan juga pukat dan yang dilabuhkan orang? Ini memberikan suatu makna rohani kepada kita bahwa ada sesuatu tujuan Tuhan untuk apa? Menekankan pekabarannya. Nah, tujuan Tuhan juga mengulangi hukumnya kepada bangsa Israel berkali-kali. Untuk apa? Untuk menekankan kembali akan firman-Nya. Jadi, kira-kira apa tujuan Tuhan untuk menekankan kembali perumpamaannya ini? Karena pesannya sangat penting. Yesus mau menekankan tujuannya dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Tadi dari sudut pandang mungkin petani, dan sekarang dari sudut pandang seorang nelayan. Karena pendengar Yesus pada saat itu adalah dari petani, dari nelayan, dan bahkan dari berbagai-bagai macam profesi. Baik, perumpamaan ini juga mengajarkan kepada kita dan juga kepada pendengarnya pada saat itu bahwa tidak akan ada masa pencobaan sesudah penghukuman. Bila pekerjaan Injil telah selesai, segera diikuti dengan pemisahan di antara yang baik dan yang jahat, dan nasib dari setiap golongan ditetapkan untuk selama-lamanya. Jadi, perumpamaan Tuhan Yesus tentang pukat dan juga lalang itu, Yesus sedang memberitahukan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita saat ini bahwa pada masa inilah kita masih diberikan pencobaan untuk bagaimana kita bertahan dan di dalam kebenaran, dan setelah nanti penghukuman tidak lagi pencobaan, tidak lagi ujian bagi kita. Nah, amaran Tuhan bagi murid-muridnya bahwa umat akan diuji
pada akhirnya. Maka didapati mana yang gandum, mana yang lalang, dan mana yang ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Jadi ada ujian, ada proses di dalam menuju kepada kerajaan surga gitu. Nah, kenapa harus ada ujian? Kenapa harus Yesus tekankan ini kembali? Dalam Yesaya 33 ayat 11, karena demikian firman-Nya. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Jadi, mengapa Yesus menekankan kembali? Karena memang Tuhan tidak menginginkan kematian daripada orang fasik, tetapi ia menginginkan pertobatan daripada orang fasik. Sehingga Tuhan mengulang-ulangi akan firman-Nya, akan perumpamaannya, pengajarannya kepada murid-muridnya dan juga kepada pendengarnya lebih dalam lagi. Dan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, di dalam firman Tuhan katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan menginginkan semua kita, semua orang berbalik dan bertobat dan datang kepada Yesus. Itu sebabnya Yesus menekankan pengajarannya berulang-ulang, baik di dalam perumpamaan, baik di dalam pengajaran-pengajaran yang lainnya. Baik, yang kedua, apa yang menjadi ukuran dalam proses pemisahan antara ikan yang baik dan yang tidak baik? Di dalam Matius pasal 13 ayat 48. Kalau kita baca ceritanya, di sana disebutkan, setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Sama-sama dalam Matius 13 ayat 30 juga disebutkan bahwa ada usaha dari murid-murid ketika Yesus menyampaikan kepada murid-murid bahwa ada musuh yang menaburkan benih yang tidak baik, yaitu lalang. Tetapi Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-30, biarkan keduanya bertumbuh bersama sampai pada waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian dikumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi, kalau kita lihat dari kedua perumpamaan ini, ada proses pemisahan, ada proses seleksi di antara umat-umat Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan memanggil semua orang datang kepadanya. Tetapi ada proses seleksinya, ada proses pemisahan antara ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Jadi, apa ukurannya? Apa yang menjadi ukuran dalam proses pemisahan antara ikan yang baik dan yang tidak baik ini? Nah, dalam Matius 7 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Di sana kita bisa lihat bahwa firman Tuhan berkata, bahwa bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi setiap orang yang melakukan kehendakku, itulah yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi, hal yang pertama yang menjadi ukuran dalam proses pemisahan antara ikan yang baik dan yang tidak baik, yang pertama adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi bukan karena kita sudah ikut Yesus, ikut Tuhan, tapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan, kita tidak akan bisa berada dalam kerajaan surga itu. Jadi, apa ukurannya? Yang pertama adalah melakukan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan? Wahyu 14 ayat 12. Menuruti perintah Allah dan beriman kepada Tuhan. Nah, dari mana itu terlihat? Dalam 2 Korintus 4 ayat 16, kita lihat kita harus memiliki tabiat yang suci, yang diubahkan hari lepas hari. Jadi, dari tabiat kita, dari kehidupan kita akan terlihat itu. Bahwa kita adalah melakukan kehendak Tuhan, menuruti perintah Allah dan beriman kepada Tuhan, dan kita bertumbuh di dalam karakter lebih suci, di dalam tabiat,
hari lepas hari. Dan memiliki pertumbuhan rohani dalam 2 Petrus 1 ayat 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-8, bahwa iman itu bertumbuh terus, kasih bertumbuh terus, dan akhirnya yang kelima adalah kita menghasilkan buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Inilah ukuran atau proses pemisahan daripada ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Roh nubuat mengatakan di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kristus sendiri akan menentukan siapa yang layak tinggal bersama keluarga surga. Ia akan menghukum setiap orang sesuai dengan perkataan perbuatannya. Pengakuan tidak berarti apa-apa pada saat itu. Jadi pengakuan tidak berarti pada saat itu. Pengakuan kita bahwa saya ini adalah pengikut Kristus tidak berarti, tanpa tabiatlah yang menentukan nasib kita. Jadi tabiat itu harus bertumbuh. Tadi ketika kita mengenal Kristus, kita berada dalam melakukan firman Tuhan, beriman kepadanya, maka tabiat kita semakin hari semakin suci dan semakin baik. Nah, inilah ukuran yang Tuhan buat untuk memisahkan ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Yang ketiga, apa makna perumpamaan harta yang baru dan yang lama? Ketika Yesus menyampaikan perumpamaannya kepada murid-muridnya di dalam Matius 13 ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-52, di sana Yesus kembali menekankan kepada murid-muridnya, mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Nah, Yesus kembali menekankan kepada murid-muridnya bahwa orang yang telah menerima kerajaan surga itu akan mengeluarkan harta yang baru dan harta yang lama dari perbendaharaan. Sekarang, apa makna perumpamaan harta yang baru dan harta yang lama ini? Nah, yang pertama adalah yang bisa kita lihat, Yesus mau menekankan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita saat ini bahwa ada tanggung jawab kita sebagai pewaris kerajaan surga. Jadi setelah kita diseleksi, kita punya tanggung jawab untuk apa? Sebagai pewaris kerajaan surga itu. Yang kedua adalah harta akan bertambah bila kita membagikannya. Di mana harta yang diperoleh tuan rumah tidak disimpannya, ia mengeluarkan hartanya untuk disampaikan kepada orang lain. Dengan jalan menggunakan harta itulah terjadi pertambahan. Nah, ada pertambahan harta. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa sebenarnya harta itu? Karena pelajaran kita di minggu lalu bahwa menyinggung juga tentang harta, mutiara. Apa sebenarnya harta itu? Yesaya 33 ayat 6 mengatakan, masa keemasan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan, takut akan Tuhan, itulah harta benda. Jadi harta yang dimaksudkan itu adalah Tuhan itu sendiri, takut akan Tuhan itu. Itulah hartanya. Itulah harta kita. Dan harta itu kita bisa dapatkan dari firman Tuhan. Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku. Jadi firman Allah yang telah memberikan kesaksian kepada kita, itulah harta itu. Roh nubuat mengatakan dalam Membina Kehidupan Abadi, halaman 922, ditegaskan kembali. Gudang perbendaharaan yang besar dari kebenaran adalah firman Allah. Firman yang tertulis, kitab alam dan buku pengalaman mengenai perlakuan Allah terhadap kehidupan manusia. Inilah harta yang harus diambil oleh para pekerja-pekerja Kristus. Jadi, harta yang harus kita ambil, yang harus kita cari. Kalau minggu lalu kita harus cari, kita harus
berusaha untuk mendapatkannya, maka pada saat ini juga kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkan. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Mazmur 105 ayat 4. Carilah di dalam kitab Tuhan dan carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Matius 13:45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pedagang yang mencari mutiara yang indah. Jadi kita harus cari harta itu supaya kita bisa dapatkannya. Nah, kembali Roh buat katakan dalam mencari kebenaran itu mereka harus bergantung kepada Allah. Jadi bukan hanya dengan kekuatan kita, tapi dengan pertolongan Tuhan kita harus mencarinya. Bukan atas kecakapan manusia, orang-orang besar yang kepandainya hanyalah kebodohan bagi Allah. Jadi hikmat manusia adalah kebodohan bagi Allah. Sekarang bagaimana caranya kita mencari harta itu? Dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan, meminta tuntunan daripada Roh Kudus untuk mendapatkan harta itu. Sekarang ketika kita sudah mencarinya, apa hasilnya? Hasil dari mencari itu Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi hasilnya adalah ketika kita sudah punya harta itu, maka hasilnya Kristus ada di dalam diri kita. Kristus ada dalam diri kita. Dan ketika Kristus ada dalam diri kita, Galatia 5:22-23, kita akan berbuah berlipat kali ganda. Dan kembali buat katakan kesaksian mengenai Kristus tidak merupakan kesaksian yang sempit dan mati. Nah, ini kepada kita para pendeta tidak akan mengkhotbahkan seri pembelajaran yang berulang-ulang. Pikirannya akan terbuka kepada penerangan-penerangan terus-menerus dari Roh Kudus ketika kita mencari dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Dan bahkan ketika kita membagikannya sebagai hasil daripada tanggung jawab kita sebagai umat kerajaan sorga itu, maka pikiran kita tidak menjadi sempit, tetapi pikiran kita menjadi luas cara berpikir kita, dan bahkan materi-materi khotbah kita juga akan tidak berulang-ulang. Pelajaran kita tidak akan berulang-ulang. Sekalipun mungkin firmannya sudah biasa kita dengar, tapi ada message yang baik, yang baru yang bisa kita dengar, yang bisa kita dapatkan ketika kita menggali lebih jauh tentang firman Tuhan. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa ketika mereka mau membagikan akan imannya, mereka akan mengeluarkan harta yang baru setiap hari dari perbendaharaan yang lama. Nah, yang keempat, sebagai aplikasinya dan juga sebagai kesimpulan bagi kita pada malam hari ini. Apa makna rohani dari perumpamaan tentang pukat dan harta yang baru dan yang lama ini? Yang pertama adalah Tuhan menekankan kembali kepada murid-murid bahwa Tuhan memberitakan Injilnya kepada semua orang. Tuhan menyatakan pekabarannya kepada semua orang. Dan yang kedua, ketika Injil itu selesai dikabarkan, segera akan diikuti dengan pemisahan antara yang baik dan yang jahat, dengan proses penghakiman pemeriksaan dengan standar Tuhan. Dan yang ketiga, sebagai umat Tuhan yang telah menerima harta surga, punya tanggung jawab dalam hidup dan membagikannya kepada orang lain dari harta yang baru dan yang lama yang kita sudah miliki, yang kita sudah dapatkan. Maka dengan demikian harta kita akan bertambah, iman kita akan bertambah ketika kita bersaksi. Inilah menjadi pelajaran kita pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Edwin Pasaribu, pelajaran yang sudah disampaikan. Ada banyak hal baik yang kita dapatkan, pelajaran-pelajaran yang boleh jadi penuntun kita juga ya dalam kehidupan kerohanian ini. Ada beberapa pertanyaan Pendeta, ini sebagai diskusi kita. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan, saya mau sampaikan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Dan bila mana mungkin ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan boleh dituliskan di kolom komentar ya. Pertanyaan pertama Pendeta, ke Pendeta Edwin,
terlebih dahulu, dan mungkin nanti Pendeta Alex juga boleh tanggapi pertanyaan yang sama. Dalam cerita ini, di Matius 13 ayat 52 ya, kenapa tiba-tiba ada ahli Taurat di akhir cerita ini? Nah, kira-kira siapakah ahli Taurat yang dimaksudkan di cerita ini? Silahkan, Pak Pendeta Edwin. Baik, terima kasih. Siapakah ahli Taurat yang dimaksudkan dalam cerita ini? Baik, kemungkinan besar juga adalah ahli Taurat yang ada di situ, orang Farisi yang sudah mengenal kebenaran, yang sudah tahu kebenaran. Dan juga kepada murid-muridnya yang juga sudah diberitahukan, disampaikan perumpamaan ini, pengajaran ini. Nah, sehingga mereka punya tanggung jawab untuk apa? Untuk menyampaikan hal ini lagi. Dan bukan hanya menyampaikan, tapi sebenarnya mereka harus hidupkan lebih dulu. Agar ada hal yang baru yang bisa dilihat dari kehidupan mereka. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Bagaimana Pendeta Alex? Mungkin ada tambahan tanggapan? Monggo. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Dari pembukaan ini memang ada dua penjelasan ya dalam materi yang disampaikan oleh Pendeta Muda Edwin. Bagaimana hal kerajaan sorga ini di Matius pasal 13 ayatnya 47 sampai 52 disinggung mengenai bagaimana perumpamaan mengenai pukat. Dan yang kedua yang dilihat dari cerita tersebut, dari satu alinea ini, maka kita juga dapati mengenai kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang menunggalkan harta. Dan sebelum itu ayatnya disampaikan mengenai ahli Taurat. Nah, pada prinsipnya memang sedang menjelaskan sebuah keadaan bagaimana umat manusia atau umat-umat Tuhan yang mempunyai sebuah harta yang terpendam atau sesuatu yang berharga, dan itu perlu untuk didapati, dan ketika dapat maka itu merujuk kepada sebuah harta yang tidak ternilai atau kerajaan surga itu sendiri. Pada intinya prinsip pelajarannya itu. Tapi ketika kalau ditanyakan mengapa ada tiba-tiba ahli Taurat, nah ini mungkin ada dasar ceritanya sebelumnya ya. Dasar cerita yang kenapa ahli Taurat ini menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu sehingga sesuatu itu jadi baru gitu. Nah, ini yang belum dilihat ya, atau belum saya dalami, karena saya juga sedang melihat ini kok ada model seperti ini, dan menarik untuk didalami. Kalau tadi dibahas mungkin dari Pendeta Edwin, ya mungkin itu juga jadi sebuah masukan yang baik, bisa didalami lebih dalam untuk penjelasan tersebut ya. Mungkin itu kalau yang saya lihat dari strukturnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Alex. Nah, kita ke pertanyaan yang berikutnya ya, Pendeta Edwin terlebih dahulu, mungkin nanti setelah itu kepada Pendeta Ari Depari. Pertanyaan nomor 2, Pendeta. Kapan akhir zaman yang dimaksudkan dalam ayat 49, di mana malaikat-malaikat memisahkan yang jahat dan yang benar? Apa ini sudah terjadi saat ini atau belum? Atau kapan? Silahkan Pak Pendeta. Oke, baik, terima kasih. Kapan akhir zaman yang dimaksudkan dalam ayat 49 ini? Baik, akhir zaman itu ya di zaman akhir. Zaman akhir, dan proses
daripada pemisahan itu atau penghakiman itu sudah dimulai dari 1844, di mana Yesus berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Dan hal itu sedang berlangsung sampai saat ini. Dan apakah nanti di ayat yang ke-49 ini akan terjadi, dan akhir zaman yang dimaksudkan itu adalah nanti pada saat mau penutupan pintu kasihan, maka itulah akhir zaman. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Edwin, Pendeta Ari. Mungkin ada tanggapan lagi Pendeta? Ya, tadi Pendeta Edwin sudah sampaikan karena ini berbicara tentang kapan. Pendeta Edwin sudah hubungkan ini dengan event pekerjaan Kristus dan pelayanannya, yaitu penghakiman yang sudah dimulai, dan saya pikir ini berbicara tentang pemisahan antara lalang dan gandum itu. Dan tentunya kalau bicara kapan itu akhir zaman, kita sudah berada di zaman tersebut, dan masing-masing orang nanti akan ditentukan apakah mereka adalah lalang dan gandum. Dan ini yang menurut pelajaran yang kita dengarkan pada malam ini, yang disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang pukat dan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Kupari. Sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, mungkin kita ke Pendeta Pardosi terlebih dahulu. Pendeta, ada 2 pertanyaan di awal tadi. Yang pertama, kenapa tiba-tiba ada ahli Taurat di akhir cerita ini? Kira-kira siapa ahli Taurat yang dimaksudkan? Lalu pertanyaan kedua yang barusan adalah tentang kapan akhir zaman yang dimaksudkan dalam ayat 49, di mana malaikat-malaikat memisahkan yang jahat dan benar. Apa sudah terjadi atau belum, atau kapan terjadi? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih ya atas pemaparannya, dan juga salam sehat, salam semangat kepada saudara-saudara yang setia mengikuti channel YouTube dan pemaparan pelajaran dari Cohen Serve People ini. Terima kasih pemateri, Pendeta Muda Edwin Pasaribu ya atas disampaikan. Baik, tentang siapa itu ahli Taurat dan lain sebagainya, maka pasal 13 ini kan dimulai dari pasal 12, ya kan? Nah, kalau di pasal 12 itu, nah di ayat yang ke-38 ya, di situ pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Ya, tanda apa ini? Ya, tanda tentang siapa Yesus ini? Tuhan, Mesias, atau sekedar nabi seperti nabi yang lain? Dan Yesus tidak memberikan tanda apapun selain tanda Nabi Yunus, sebab sebagaimana Yunus 3 hari 3 malam di ayat yang ke-40, sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari apa? 3 hari 3 malam. Jadi ini kan ada diskusi tentang bersama dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, itu sebabnya di pasal yang ke-13 itu, maka perumpamaan itu ditutup dengan kisah tentang ahli Taurat. Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharanya. Artinya semua dikeluarkan. Biasanya kan orang itu kan menyimpan yang baru dan mengeluarkan yang lama. Ya, contohnya saya baru beli kursi baru gitu ya, karena rumah saya kecil, ya kursi yang lama itu saya keluarkan. Baru ganti dengan kursi yang baru. Nah ini aneh, yang lama saya keluarkan, yang baru juga saya keluarkan. Akhirnya saya nggak punya kursi apa-apa. Ya, berarti hati orang Farisi itu menjadi kosong, menjadi tak ada kebenaran apapun. Karena yang lama yang dia punya pun dia keluarkan juga, yang baru juga dia tolak juga atau dia keluarkan. Nah itu sebabnya puncak daripada perumpamaan-perumpamaan ini adalah Yesus ditolak di mana? Di Nazaret. Ya. Ayat yang ke-53, setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ.
Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat? Bukankah ia tukang kayu dan lain sebagainya? Dan akhirnya Yesus apa? Ditolak di kampung halamannya, apa? Di kampung halamannya sendiri. Ya, baik. Itulah tentang siapa itu ahli Taurat. Jadi mereka yang memang di zaman Yesus adalah ahli memahami betul tentang kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Baik. Pertanyaan yang pertama adalah tentang yang kedua, kapan ini akhir zamannya ya? Ya, saya kira di dalam ayat ini kan sudah jelas ya, bahwa di situ ada konsep neraka yang dibawa. Ayat yang ke-50, Matius 13, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Ya, dapur api ini kan bukan dapur api tempatnya Hanaya, Mishael, Asaria atau Sadrak, Meshach, Abednego. Bukan. Ya kan? Jadi di situ kan sudah jelas bahwa itu adalah akhir zaman, yaitu kedatangan Yesus yang ketiga kali dari sorga bersama umat tebusan, termasuk Yerusalem yang baru turun. Dan ketika turun, maka turunlah juga api bercampur belerang dari sorga, Wahyu pasal yang ke-20 itu ya, dan membakar setan dan semua malaikat-malaikat jahat, termasuk orang-orang jahat yang dibangkitkan dari kematian untuk menerima upah kematian kekal. Jadi peristiwa atau perumpamaan ini ya jauh sampai nanti apa? Dosa itu akan dibinasakan dengan api neraka. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Pardosi. Nah, kita ke pertanyaan yang berikutnya untuk Pendeta Edwin terlebih dahulu. Nanti kita mungkin ke Pendeta Abi ya. Apa yang dimaksud dengan kerajaan sorga atau Yesus itu sendiri layaknya pukat? Apakah Yesus pukat itu sendiri dan ikan adalah manusia, sehingga kita supaya bisa selamat harus menempel di pukat itu, atau bagaimana maksudnya? Nah, silahkan Pak Pendeta. Oke, baik, terima kasih. Apa yang dimaksud dengan kerajaan sorga itu? Nah, kerajaan sorga itu adalah, kita sudah bahas kemarin, bahwa kerajaan sorga itu adalah berada dalam Kristus, berada dalam Tuhan. Dan pada akhirnya kita tiba di sorga ketika kita berada bersama dengan Kristus. Nah, apakah arti pukat itu? Pukat itu adalah Injil Yesus itu sendiri yang diberitakan, yang disampaikan kepada murid-muridnya dan juga kepada ahli-ahli Taurat yang mendengarkan pada saat itu. Nah, kalau begitu, ketika Injil itu disampaikan kepada manusia, kepada kita, maka kita berhak untuk menerima atau tidak. Orang yang menerima akan berada dalam pukat itu. Dan semua orang dipanggil, semua orang memiliki hak yang sama untuk menerima Injil. Tetapi pilihan ada pada kita. Apakah kita mau ikuti Injil itu atau tidak? Kan pilihan ada pada kita. Jadi saya rasa bahwa ketika kita memilih untuk ikuti Injil, ikuti Yesus, maka kita akan berada dalam kerajaan surga. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta. Pendeta Abi, mungkin ada tanggapan pertanyaan yang sama? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Menarik ya. Jadi ketika ditanya mengenai pukat ini, kalau saya baca dari ayat 48, setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Jadi artinya di dalam pukat itu pun ada ikan yang baik dan ada ikan yang tidak baik. Jadi maksud saya di sini, ketika ya tadi dikatakan pukat itu adalah Yesus Kristus, Injil yang ya, tadi sempat dibacakan beberapa ayat bahwa Yesus atau Tuhan tidak menghendaki kebinasaan setiap orang, bahkan orang fasik pun Tuhan kehendaki keselamatan ya, artinya tidak, Tuhan tidak menghendaki kematian siapapun ya, atau kebinasaan siapapun. Yang menjadi menarik kalau saya lihat ya, ini secara pribadi aja, bahwa ternyata
ikan yang baik dan ikan yang tidak baik itu sama-sama nempel di pukat gitu. Ya, mungkin ya bisa dikatakan mereka sama-sama pernah mendengar tentang Kristus, pernah ya ya sama-sama menerima akan firman Tuhan itu ya. Tetapi di saat yang akhir ya dipisahkan gitu. Kalau memang dia tidak adalah ikan yang baik gitu. Jadi artinya di sini memang Yesus adalah pukat itu sendiri dan akhirnya bagi ikan yang tidak baik walaupun dia menempel di pukat ya di cerita ini ya mungkin nanti bisa ditanggapi juga walaupun dia menempel di pukat tapi akhirnya dia bukan ikan yang baik dan akhirnya dia juga dibuang kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Abi untuk tanggapannya ya. Nah, kita ke Pendeta Edwin kembali. Pendeta, ini masih ada pertanyaan ini. Pertanyaan yang keempat ya. Nah, apa kaitan antara perumpamaan pukat dan ahli Taurat sehubungan dengan kerajaan sorga? Nah, silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Apa kaitan tentang perumpamaan pukat dengan ahli Taurat sehubungan dengan kerajaan sorga? Nah, Yesus sedang menyampaikan kepada ahli Taurat dan juga kepada murid-muridnya bahwa ketika kita mau berada dalam kerajaan sorga itu, kita harus datang kepada Yesus. Karena Yesus sudah datang melalui Injil, tapi yang kita lihat dalam diri ahli Taurat adalah bahwa mereka menyebut Tuhan, Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam diri mereka. Mereka malah meninggikan diri mereka, bukannya meninggikan Tuhan, tetapi meninggikan diri mereka. Dengan peraturan-peraturan mereka, peraturan-peraturan manusia, lebih tinggi daripada firman Tuhan. Jadi, Yesus sedang menegur mereka juga dengan perumpamaan tentang pukat ini, bahwa pada akhirnya umat yang setia itu, ikan yang baik dan ikan yang tidak baik itu akan terpisah. Dari apa? Dari tabiat tadi, dari kehidupan tadi. Jadi Tuhan mengukurnya dari tabiat, dari apa yang kita lakukan. Jadi bukan berarti kita sudah tahu semua, kita sudah tahu firman Tuhan begitu luar biasa, tapi tabiat kita tidak seperti apa yang kita tahu. Nah, jadi pelajaran ini yang saya dapatkan bahwa pada akhirnya akan ada pemisahan dan kita akan dipisahkan dari apa yang kita sudah tahu dan juga apa yang kita sudah lakukan dalam tabiat kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Mungkin kita ke Pendeta Pardosi kembali lagi Pendeta. Ini pertanyaan nomor 3 tadi sebelum ini. Apa yang dimaksud dengan kerajaan sorga atau Yesus itu sendiri layaknya pukat? Apakah Yesus pukat itu sendiri dan ikan adalah manusia sehingga kita supaya bisa selamat harus menempel di pukat? Atau bagaimana maksudnya? Silahkan Pak Pendeta. Baik, jadi pukat itu tidak merujuk kepada Yesus, saudara-saudara, bukan. Bagaimana sorga memfilter orang itu digambarkan seperti seorang nelayan yang dia tidak bisa membedakan dari awal atau membuat jaringnya itu bisa otomatis mensortir kalau ikan nggak bagus bunyi dia tet, dilarang masuk, ikan nggak bagus. Atau kalau ikan bagus, masuk, ikan bagus. Kan nggak ada alat begituan. Jadi sang nelayan itu ya dia hanya menebar jalannya dan semua sudah masuk sesuai dengan waktu yang dia berikan ya. Lalu dia tarik kemana? Ke daratan dan disitulah proses menyortir. Jadi perumpamaan ini adalah perumpamaan tentang bagaimana sorga mensortir
siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya dengan demikian maka ikan itu adalah melambangkan seluruh manusia. Entah itu baik atau tidak, maka semua akan apa? Akan disortir nanti satu persatu. Nah yang disortir itu apa? Adalah karakter dan tabiatnya, kasih dan penurutannya. Itu yang akan menjadi standar daripada penyortiran atau pemisahan antara ikan yang baik dan ikan yang apa? Ikan yang jahat. Jadi pukatnya itu tidak merujuk kepada Yesus, tidak. Tetapi merujuk kepada cara sorga membedakan mana itu ikan yang baik dengan ikan yang tidak baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Mohon maaf Pendeta, kayaknya tadi ada satu pertanyaan yang tertinggal ini. Pertanyaan yang terakhir tadi. Apa kaitan antara perumpamaan pukat dan ahli Taurat sehubungan dengan kerajaan sorga? Silakan Pendeta. Ya, ahli Taurat itu kan tampilan luarnya kan ikan bagus. Dalam Matius 23 kan Yesus menegur mereka itu seperti kuburan yang dilabur putih di luar. Di atas tanah cantik dia. Pas masuk ke dalam lubang kuburan itu ya tulang belulang semua. Ya, jadi tampilan luar terlihat bagus ikan ini, ya bagus. Tapi setelah dilihat secara teliti ternyata bau busuk. Bahkan jangannya sudah mati dia. Kan bisa saja ikan yang mati itu masuk ke dalam pukat. Ya, bisa saja kan. Ya, dan lain sebagainya. Jadi gambaran kemunculan ahli Taurat itu adalah gambaran tentang orang-orang yang terlihat bagus di luar. Ikan bagus, tapi ternyata busuk di dalam. Ya. Kalau ikan yang busuk itu, ya busuk aja dia. Tapi kalau ikan yang bagus itu kadang-kadang kita lihat bagus, ternyata tidak. Ya. Nah, kalau saudara ke pasar kan ada ciri-ciri membedakan ikan bagus atau tidak. Ya, contohnya ikannya itu, kalau saya tidak salah ya, matanya itu ya masih bening, tidak berlendir. Atau matanya itu ada merah-merahnya, tidak pucat putih begitu karena sudah berhari-hari mati. Ya, lalu ingsannya pun masih merah, ada lendirnya juga. Itulah ciri-ciri di dalam, tapi kalau dilihat luarnya kan terlihatnya bagus-bagus saja. Ya, apakah di sini peserta konsep sering ke pasar beli ikan? Ya, mungkin saya waktu SMP, SMA kerja saya beli ikan karena saya harus masak untuk ibu saya yang nanti pulangnya baru sore hari. Jadi saya tahu itu mana ikan yang bagus atau tidak dengan ciri-ciri yang diajari oleh ibu saya. Nah, dan puji Tuhan saya tidak pernah beli ikan busuk walaupun kulitnya di luar apa bagus. Ya. Jadi itulah yang terjadi kepada orang Farisi. Di luarnya bagus, tapi di dalamnya justru apa? Justru busuk. Ya. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jadi kita mau menuju akhir dari diskusi malam ini. Mungkin sebelum ke Pendeta Pardosi nanti sebagai closing statement, saya ingin ke Pendeta Edwin Pasaribu terlebih dahulu. Jadi kira-kira apa closing statement-nya Pendeta? Kalimat-kalimat yang perlu kita ingat dari pelajaran ini. Silahkan Pak Pendeta. Terima kasih. Tuhan telah memberikan Injilnya kepada kita. Tuhan memanggil kita semua. Semua manusia Tuhan panggil melalui kebenaran-kebenaran yang sudah disampaikan, Injil yang sudah disampaikan. Akan tetapi pilihan itu ada pada kita. Apakah kita mau berada dalam ikan yang baik atau ikan yang tidak baik? Karena prosesnya untuk mendapatkan sorga itu kita akan melalui proses, yaitu pemisahan antara ikan yang baik dengan ikan yang tidak baik. Sehingga pastikan diri kita berada dalam ikan yang baik sehingga kita bisa nanti berada dalam kerajaan sorga. Amin. Terima kasih Pendeta. Terakhir ke Pendeta Milton Pardosi, ada closing statement untuk diskusi kita malam ini. Silahkan Pendeta. Ya, kembali kalau kita kaitkan ya tentang perumpamaan dari depan ya, dari depan kita nasi penabur ya, ada benih yang baik dengan benih yang tidak baik, benih yang baik ditabur oleh Tuhan, benih yang tidak baik ditabur oleh setan, tumbuh bersama, belum dicabut karena belum terlihat karakternya, belum terlihat ciri-cirinya. Kalaupun dicabut nanti bisa tercabut juga yang
gandum itu karena dicabutnya lalang, gandum bisa apa? Bisa terikut, ya. Itulah lalang di antara apa? Lalang di antara gandum. Lalu ada biji sesawi dan ragi. Biji sesawi ini kecil, tetapi dia berdampak besar, membawa manfaat besar. Itulah sorga. Ragi itu tidak terlihat bekerjanya, dan kalau sudah menyatu, dia tidak bisa kita bedakan antara ragi dan tepung. Sorga itu apa? Dia bekerja secara senyap, ya, tetapi dia membawa dampak yang luar biasa, ya. Dan barulah tentang harta yang terpendam dan mutiara. Yang dituntut di sana adalah sebuah kerinduan untuk mendapatkan yang lebih besar daripada yang kita miliki. Dan sorga itu lebih besar daripada yang kita miliki sekarang. Karena yang kita miliki ini akan binasa, tidak abadi. Tetapi sorga itu justru menghasilkan sesuatu yang abadi lebih besar. Itu sebabnya butuh pengorbanan dan lain sebagainya. Lalu rangkaian Matius 13 ini ditutup dengan tentang pukat, ya, di mana semua orang diundang masuk ke dalam apa? Ke dalam kerajaan sorga itu. Tetapi pada akhirnya saudara dan saya tidak bisa membohongi sorga dengan berpura-pura menjadi orang yang benar seperti gandum, berpura-pura menjadi ikan yang sehat, bersih, dan segar. Tidak bisa berpura-pura kita. Kita bisa berpura-pura kepada dunia, kepada teman kita, tapi kita tidak bisa berpura-pura kepada sorga, karena pada akhirnya sorga itu punya standar sendiri di dalam memisahkan mana itu umat Tuhan yang benar dan umat Tuhan yang palsu, dan bahkan mereka yang tetap menolak apa? Keselamatan dari Yesus Kristus. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Pardosi dan Pendeta Edwin Pasaribu dan semua teman-teman yang ada di ruang Zoom ini. Saya yakin pelajaran-pelajaran yang baik kita boleh nikmati dan kita berusaha menghidupkan itu dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita boleh siap ketika Yesus datang yang kedua kali. Kita akan menutup diskusi Alkitab malam ini, tapi saya kembali mengundang Bapak Ibu Saudara sahabat konsep untuk tetap mengikuti diskusi di Senin depan, diawali dengan diskusi sekolah Sabat, setelah itu diskusi Alkitab. Mudah-mudahan kita tetap bisa bergabung untuk belajar bersama-sama. Kita akan tutup diskusi ini dan Pendeta Muda Jimmy Huta Barat akan memimpin kita di dalam doa. Baik, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, kami bersyukur, berterima kasih atas waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami malam ini. Kami dapat berdiskusi Alkitab, membahas tentang kerajaan sorga melalui perumpamaan pukat, bagaimana sorga mempunyai cara untuk menyelamatkan manusia, tetapi manusia itu sendirilah yang menentukan dirinya mau atau tidak untuk diselamatkan. Dan bila mana kami sudah menerima kebenaran Injil Tuhan, apa yang sudah disampaikan melalui orang-orang yang Tuhan pilih, kami mendengarnya dan kami mengimaninya, biarlah itu terus teguh di dalam pendirian dan iman kami, agar kami bisa tidak disingkirkan, tidak dibuang, tapi justru diselamatkan bila mana Tuhan datang yang kedua kali. Berkati Pendeta Edwin yang sudah memberikan pelajaran yang baik untuk kami semua, yang ditambahkan juga oleh Pendeta Pardosi dan tim konsep. Biarlah apa yang kami sajikan ini menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan, dapat dinikmati juga oleh sahabat-sahabat konsep yang akan menyaksikannya. Kami serahkan hidupkan ke dalam tangan Tuhan. Kami akan berpisah malam ini secara live, tapi kumpulkan kami kembali minggu depan untuk kami dapat melanjutkan pelajaran yang berikut, dan kami semakin giat dalam mempelajari, mendalami firman Tuhan di zaman akhir ini. Kami persembahkan doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Huta Barat. Demikianlah diskusi Alkitab kita. Sampai bertemu di waktu berikutnya. Tuhan berkati kita semua.